Bagaimana jika saya katakan bahwa orang-orang di sekitar Anda secara diam-diam sedang menyabotase kesuksesan Anda, bahkan tanpa mereka sadari? Kita semua pernah mengalaminya. Anda sedang bersemangat tinggi, ingin mempelajari keahlian baru, memulai bisnis sampingan, atau akhirnya menyelesaikan tumpukan buku itu. Namun saat Anda melihat sekeliling, semua orang justru sedang merasa nyaman. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai konformitas sosial social conformity, sebuah kondisi di mana kita secara instingtif menurunkan standar diri hanya demi membaur dan merasa aman. Tapi rasa gelisah yang Anda rasakan itu bukanlah sebuah kesalahan. Itu adalah tanda bahwa potensi Anda sedang mengetuk pintu untuk menjaga agar api semangat itu tetap menyala. Pertama-tama kita harus mengenali musuh yang disebut Stephen Pressfield sebagai resistance hambatan. Resistance adalah kekuatan tidak terlihat yang menolak dan menyerang setiap kali kita mencoba bergerak dari zona kehidupan yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Ia muncul dalam bentuk penundaan procrastination, keraguan diri, atau bahkan kecanduan media sosial. Namun rahasianya adalah resistance sebenarnya adalah sebuah kompas. Semakin besar rasa takut atau hambatan yang Anda rasakan terhadap suatu tujuan, semakin yakin pula Anda bahwa proyek tersebut sangat penting bagi pertumbuhan jiwa Anda. Ketika lingkungan Anda tidak memberikan motivasi eksternal, Anda harus berhenti mengandalkan kekuatan niat willpower dan mulai membangun sistem. Anda tidak tumbuh setinggi target Anda, melainkan Anda jatuh ke level sistem yang Anda miliki. Rahasianya adalah berkomitmen untuk menjadi 1% lebih baik setiap hari. Meskipun peningkatan kecil itu tidak langsung terlihat saat ini, ia akan berlipat ganda seiring berjalannya waktu. Menjadi 1% lebih baik setiap hari selama 1 tahun akan membuat Anda 37 kali lipat lebih baik di akhir tahun. Hal ini akan bekerja paling efektif ketika Anda fokus pada kebiasaan berbasis identitas identity-based habits. Alih-alih hanya mencoba untuk melakukan sesuatu, tentukan sosok seperti apa yang Anda inginkan. Lalu buktikan pada diri sendiri melalui kemenangan-kemenangan kecil. Setiap tindakan yang Anda ambil adalah sebuah suara voting untuk sosok yang Anda dambakan tersebut. Ketika Anda memilih untuk belajar selama 15 menit di saat orang lain sedang menonton TV, Anda sedang memberikan suara untuk identitas baru Anda. Anda mungkin merasa harus keluar dari pekerjaan atau pindah kota demi menjadi seorang yang orisinal, tetapi itu hanyalah mitos. Sebagian besar orang sukses yang tidak mengikuti arus non-conformist sebenarnya memiliki portofolio risiko yang seimbang. Mereka bermain aman di satu bidang seperti tetap mempertahankan pekerjaan utama yang membosankan untuk mendapatkan keamanan dan kebebasan agar bisa menjadi benar-benar kreatif di bidang lainnya. Menjadi orisinal tidak menuntut Anda untuk menjadi yang pertama. Itu hanya berarti menjadi berbeda dan lebih baik. Ketika situasi menjadi sulit, ingatlah bahwa usaha bernilai 2 kali lipat. Bakat saja tidak bisa memprediksi kesuksesan. Bakat Anda dikalikan dengan usaha akan menghasilkan keahlian skill, tetapi keahlian tersebut jika dikalikan lagi dengan usaha, itulah yang melahirkan pencapaian. Inilah esensi dari keteguhan hati grit, kombinasi antara gairah passion dan ketekunan perseverance dalam jangka panjang. Di lingkungan yang stagnan, seorang profesional adalah dia yang tetap muncul dan berusaha setiap hari, apapun yang terjadi. Sementara seorang amatir hanya menunggu datangnya inspirasi. Pada akhirnya, bahkan jika Anda tidak bisa mengubah lingkungan Anda selalu memiliki kebebasan manusia yang paling hakiki. Viktor Frankl, seorang penyintas yang berhasil selamat dari kekejaman kamp konsentrasi, menyadari bahwa di antara stimulus pemicu dan respons kita, terdapat sebuah ruang. Dan di dalam ruang itulah terletak kekuatan kita untuk memilih sikap. Jangan bertanya apa yang Anda harapkan dari hidup. Sebaliknya, tanyakan apa yang sedang hidup tuntut dari Anda saat ini.
Mungkin hidup sedang meminta Anda untuk menemukan makna dalam perjuangan Anda dan menjadi sosok yang menolak untuk menyerah pada keyakinan bahwa kemajuan Anda itu berarti. Makna bukanlah sesuatu yang Anda temukan, melainkan sesuatu yang Anda ciptakan melalui pilihan-pilihan kecil setiap hari. Jadi, mulailah dari hal kecil, bangun sistem Anda, dan teruslah berikan suara untuk sosok baru yang sedang Anda tuju. Tampil bedalah, bahkan jika untuk saat ini, Anda harus berdiri sendiri.